What's up guys? Lanjut dari episode minggu lalu, hari ini kita akan ada battle masker elektrik antara Philips Blaze Air Mask dengan merek yang belum banyak dikenal, yaitu Fuslon Air Mask, dan juga sekalian membahas tentang sang masker sultan baru LG Puricare generasi 2. Well, tanpa berlama-lama, saya Jimmy, mari kita langsung masuk ke topiknya. Nah, minggu lalu saya sudah sempat membahas tentang perbedaan masker elektrik dan juga masker medis atau respirator. Untuk kali ini, saya akan membahas lebih detail ke pros and cons dari masker elektrik, specifically untuk Philips Blaze Air Mask, LG Puricare generasi 2, dan juga masker elektrik yang saya pegang ini, Fuslon Air Mask. Sebelumnya, saya mau share dulu apa aja sih sebenarnya yang saya cari saat membeli masker elektrik dan kenapa akhirnya pilihan saya jatuh ke produk ini. Buat saya pribadi, ada beberapa hal yang saya pertimbangkan saat memilih masker elektrik. Yang pertama, bentuknya saya nggak mau yang terlalu bulky atau gede. Karena banyak sekali yang di luar sana kelihatannya sangat canggih dan keren, tapi bentuknya sangat mencolok. Jadi menarik perhatian yang nggak perlu bagi saya juga. Yang kedua, nyaman untuk pernafasan. Karena buat apa canggih-canggih tapi malah bikin kita jadi susah bernafas dan akhirnya kita jadi males atau segan untuk memakainya. Yang ketiga, harga. Well, harus diakui juga rata-rata masker elektrik memang harganya selangit. Setahu saya cuma ada Xiaomi yang mengeluarkan masker elektrik di bawah 1 jutaan. Tapi secara bentuk dan desain, belum ada sih yang benar-benar nyantol ke saya. Dan yang keempat, yang paling penting juga yaitu memastikan filter yang digunakan di masker elektrik tersebut mempunyai sertifikat yang menunjukkan kelayakannya. So, singkat cerita, based on kriteria saya, tadinya saya sudah memilih Philips Blaze Air Mask. Tapi pada saat saya mau membelinya di sekitar sebulanan lalu kalau nggak salah, ternyata di berbagai online marketplace barangnya sudah sold out dan kalaupun ada stok harganya udah jadi naik ke 4 hingga 5 jutaan rupiah. Itu udah 2-3 kali lipat dari harga aslinya. Nah, menurut saya rasanya itu udah nggak worth it banget. Terus saya sempat mikir apa lebih baik saya memilih LG Puricare 1 aja ya. Pada saat itu LG Puricare 2 masih belum launching. Tapi dalam hati saya agak segan juga sebenarnya karena ngapain juga saya beli produk yang saya kurang suka karena terlalu bulky, terlalu mencolok, ditambah lagi yang saya lihat dari review-review pas ngomong suaranya itu mendem banget. Akhirnya setelah research lagi dan lagi, saya ketemu dengan produk yang namanya Fuslon Air Mask ini. Tebakan yang tepat sekali buat Steven yang komen di video saya sebelumnya. Saya rasa Anda juga salah satu pengguna electric mask ini. Pertama kali saya ketemu dengan produk ini, jujur awalnya saya agak kaget sih. Karena secara bentuk, fungsi, teknologi, semuanya tuh mirip banget sama yang ditawarkan oleh Philips Blaze Air Mask. Hanya saja produk ini buatan China. Jadi kalau mau kasar, ya bisa dibilang versi KW-nya Philips Blaze kali ya. Nah, ditambah lagi, awalnya saya tidak menemukan sertifikat apapun dari pembuatan produk ini di etalase toko online yang menjualnya. Jadi saya telusuri lebih jauh perusahaan yang membuat masker elektrik merek ini. Nah, produk ini dibuat oleh perusahaan China bernama Fuslon. Dan rupanya guys, mereka itu bisnis emang fokus di design and manufacture untuk fashion mask bahkan sejak 2003. Dan saat ini mereka juga berkembang ke manufacture produk-produk medis juga. Sebelum saya membeli, saya sempat kontak ke bagian marketing dari perusahaan tersebut untuk menanyakan sertifikat produknya. Lumayan banyak juga dokumen yang saya minta dan untungnya pihak Fuslon bersedia untuk memberikan semuanya. Rupanya Fuslon Air Mask ini sudah mengantongi sertifikat-sertifikat produk compliance, antara lainnya ada 1. Sertifikat of Conformity atau sertifikat kesesuaian produk, di mana sertifikat ini biasanya diberikan kepada produk yang memenuhi persyaratan minimum keselamatan, compliance terhadap peraturan dan persyaratan teknis. Yang kedua, ada juga sertifikat FCC yang sepanjang 22 halaman yang menunjukkan detail dari produk test untuk komponen air power system dari masker elektrik tersebut. Yang ketiga, ada juga sertifikat ROH yang biasanya dikeluarkan oleh produsen atau importir yang memastikan bahwa peralatan listrik atau elektroniknya bebas dari zat berbahaya. Nah, yang keempat ada juga yang terpenting adalah sertifikat product test dari filter KN95 atau KN95 yang mereka gunakan. Pada sertifikat ini tercatat bahwa hasil efisiensi filtrasinya di 95,8%. Jadi setara dengan standar N95 atau KN95 yang minimum filtrasinya ada di 95%.
Fusslon Airmask ini dijual di online shop Indonesia dengan harga rata-rata sekitar 1,2 jutaan rupiah saat ini, atau setengahnya dari harga masker-masker Sultan yang lebih terkenal seperti Philips Blaze atau LG Puricare 1 dan 2. Masuk ke spesifikasi Fusslon Airmask. Fusslon Airmask ini dibuat dengan 3D laser cutting technology dengan bahan kain yang bisa Anda cuci dan gunakan kembali. Ia memiliki removable air power system atau kipas elektrik yang dapat dicopot pasang dengan kapasitas baterai 400 mAh atau setara dengan pemakaian 2 hingga 3,5 jam berturut-turut, tergantung dari kecepatan kipas yang Anda gunakan. Baterai masker elektrik ini dapat dicas kembali dengan menggunakan USB-C cable. Menurut saya pribadi, bentuk air power system Fusslon Airmask ini kelihatannya lebih keren dibandingkan dengan yang punya Philips Blaze. Fungsi dari air power system atau kipasnya itu sendiri adalah untuk mengeluarkan udara lembab, panas, dan karbon dioksida dari dalam masker. Ada dua speed adjustment, yaitu 16 liter per menit atau 27 liter per menit. Dapat disesuaikan dengan aktivitas Anda. Pada saat pembelian produknya, kita dikasih 3 piece cadangan inner filter yang setara dengan KN95. Pada filter ini terdapat katup pernafasan yang bisa disambungkan ke bagian kipas atau air power system, sehingga akan membuka katupnya saat kita membuang nafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ketika kita menarik nafas, katupnya akan menutup untuk mencegah kontaminan dari luar masuk ke dalam. Masa pemakaian satu buah filter ini bisa mencapai hingga 122 jam tergantung dari kualitas udara sekitar. Filter yang setara KN95 ini memiliki 5 lapisan filter yang cukup efektif mencegah debu dan bakteri di udara, tetesan air, dan juga PM2.5. Nah, berat total dari masker tersebut di sekitar 61 gram. Dan jika saya memakainya, pada saat saya ngomong, suara saya tuh bakal terasa sedikit lebih mendem, tapi harusnya masih kedengeran. Nah, ini suara saya pada volume biasanya, jadi saya nggak teriak-teriak. Bagaimana menurut Anda? Mungkin bisa ditulis di bagian komentar juga. Dan menurut saya sih, ini mungkin tidak semendem ketimbang dengan masker LG Puricare 1. Nah, Fusslon Airmask ini juga hadir dengan beberapa pilihan warna. So far, saya sudah menggunakan masker ini selama 2 minggu belakangan untuk berpergian di luar, dan sekalian juga ngetes gimana rasanya kalau saya pakai untuk olahraga ringan. Menurut saya sejauh ini, untuk penggunaan sehari-hari, saya merasa nyaman-nyaman aja dan nggak terasa risih dengan strap yang ada di telinganya juga. Cuman kadang-kadang saya suka lupa nyalain electric fan-nya pas udah memakai maskernya. And I'm not going to lie, saya nggak akan bohong juga bahwa setelah kira-kira 5-10 menit, mungkin kurang dari 10 menit kali ya, pemakaian tanpa menyalakan electric fan tersebut, saya udah mulai terasa agak sedikit pengap di dalam. Jadi setelah nyalain air power system atau kipasnya, itu baru terasa nyaman bernafas di dalam maskernya. Untuk aktivitas sehari-hari saya cukup menggunakan speed yang pertama. Tapi khusus di video kali ini buat Anda, saya niatin untuk bergerak lagi dan berolahraga kembali lagi. Jadi like atau subscribe Anda sangat berarti buat saya. So, karena lagi PPKM begini, kebanyakan saya beraktivitas di dalam rumah atau di sekitar kompleks saja. Saya melakukan beberapa olahraga ringan seperti berjalan sekitar komplek, push up, atau lari di komplek. Nah, saat mulai berlari dan juga melakukan push up, saya harus menggunakan speed kedua agar tidak terasa pengap. Dan karena masker tersebut dibuat dari bahan kain, jadi keringat biasanya akan mengalir dan membuat masker tersebut agak basah juga. Untuk baterainya, sampai sekarang cukup oke lah. Secara saya tidak memakai masker tersebut seharian penuh. Dan kalaupun saya keluar rumah juga nggak lama-lama. Nah, 2 hari yang lalu, saya juga baru mengganti filternya dengan filter yang baru. Karena saya pakai untuk olahraga dan udah agak lembab, karena akibat dari keringat, jadi harus diganti juga. Untuk pemakaian sehari-hari, saya juga menggunakan UVC light untuk membersihkan filter dan electric mask tersebut setiap pagi sebelum digunakan. Tapi jujur, selama saya memakai masker Fusslon sejauh ini, saya masih merasa nyaman-nyaman aja dan tidak memiliki keluhan apapun terhadap produk tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan spesifikasi Fusslon Airmask dengan masker elektrik Philips Blaze yang harganya 2 kali lipat. Philips Blaze ini mempunyai air power system dengan modul yang dirancang khusus oleh Japanese Nidec Technology dan sudah mendapatkan hak paten. Tapi secara fungsi sebenarnya sama dengan air power systemnya Fusslon Airmask, yaitu untuk mengurangi resistensi pernafasan dan meningkatkan kenyamanan bernafas dan menjaga agar udara di dalam masker tetap dingin dan segar. Perbedaannya terletak pada komponen dan teknologi air power system, di mana air power system dari Philips
memiliki nggak hanya 2 speed, tapi 3 speed adjustment dengan laju aliran udara hingga 41 liter per menit atau 2 kali lebih cepat ketimbang air power systemnya Fusslon. Jadi kelihatannya Philips Blaze EMAS ini bisa dibilang lebih nyaman. Terutama bagi Anda yang sering berolahraga intens, Philips Blaze mungkin akan menjadi pilihan yang lebih tepat. Untuk kapasitas baterai Philips Blaze sayangnya tidak tercantum di deskripsi produk mereka. Akan tetapi, air power systemnya bisa digunakan antara 2 hingga 4,5 jam berturut-turut, tergantung dari speed yang Anda gunakan juga. Nah, selain dari air power systemnya, bentuk desain dari Philips Blaze ini juga menjadi salah satu andalan dari produk mereka. Karena desain maskernya sudah disesuaikan dengan kontur wajah orang Asia berdasarkan 23.000 data wajah di China. Dan pemotongan bahannya juga menggunakan 3D laser cutting. Nah, disinilah mungkin akan terasa perbedaannya. Tingkat kenyamanan yang Anda rasakan ketika memakai Philips Blaze Air Mask dibandingkan dengan Fusslon EMAS. Filter yang digunakan juga berbeda. Philips Blaze ini memiliki 4 lapisan filter yang setara dengan N95 dan dapat menyaring 95% PM2.5 dan mencegah 99% bakteri. Filter ini juga memiliki pelindungan anti-UV. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh filter yang digunakan oleh Fusslon EMAS. Masa pakai filter Philips Blaze kurang lebih bisa dibilang sama dengan filter Fusslon dan semuanya tergantung dari kualitas udara dan polusi di sekitar kita dan bagaimana Anda menggunakan masker tersebutnya juga. Filter ini juga dapat bertahan hingga 122 jam untuk indeks kualitas udara 0 hingga 15 dan maksimal 8 jam jika indeks kualitas udaranya di atas 300 hingga 500. Philips Blaze hadir dengan 3 pilihan warna yaitu hitam, light chipping, dan abu-abu muda. Philips juga telah membuat produk tersebut untuk ukuran anak-anak. Nah, ini yang akan jadi incaran saya juga buat anak saya. Mungkin nanti kalau saya berhasil mendapatkannya, saya juga akan membuat sebuah review untuk produk tersebut. Overall, menurut saya, Philips pastinya sudah dikenal dengan beragam consumer electronics dan produk air purifier, sehingga membuat reputasi brandnya lebih meyakinkan dibandingkan dengan Fusslon. Now, let's talk about LG Puricare generasi 2. Nah, beberapa hari setelah saya membeli Fusslon EMAS ini, muncullah LG Puricare generasi 2 yang cukup menarik perhatian saya. Desainnya jauh lebih simpel dibandingkan dengan generasi yang pertama, dan ada juga pilihan warna hitam yang penting. Walaupun masih pre-order ya, yang sudah available di market, ada varian warna putihnya aja. Nah, selain dari desainnya yang simple, fitur yang menarik dari LG Puricare 2 ini adalah voice on speaker yang bisa membuat suara Anda terdengar jelas saat menggunakan masker tersebut. Menurut saya, fitur ini sangat smart sekali dan mungkin juga jadi salah satu fitur yang paling diincar oleh pecinta masker elektrik. Karena memang salah satu masalah utama saat menggunakan masker, apalagi masker generasi pertama mereka adalah suaranya yang sangat mendem. Sehingga kita harus berbicara dengan volume yang lebih keras. Dan di saat ini kayaknya hanya LG Puricare yang menawarkan fitur tersebut karena masker elektrik Project Hazel dari perusahaan gaming Razer masih belum resmi keluarkan produk mereka yang juga menawarkan fitur sedemikian. Secara berat total, LG Puricare generasi 2 ini juga terasa lebih ringan ketimbang versi pertamanya. Kalau menurut spesifikasinya, di 94 gram, which is 25% lebih ringan ketimbang versi pertamanya. Penempatan HEPA filter H13 dari LG Puricare 2 ini juga udah tidak lagi menonjol keluar. Mereka telah menaruhnya di bagian dalam yang juga membuatnya terlihat lebih sleek dan tidak terlalu bulky. Inner guard mouthpiece mereka juga terlihat lebih kecil tanpa ada lubang-lubang. Bahkan speed internal electric fan-nya juga sudah otomatis menyesuaikan dengan cara kita bernafas. Jadi kita nggak perlu lagi memencet tombol apapun untuk mengatur fan speed dengan manual seperti yang ada di generasi sebelumnya. Selain dari semua yang saya sebutkan tadi, salah satu perubahannya juga ada di penempatan charging port-nya. Di generasi pertama, charging port-nya terdapat pada bagian samping masker atau terletak di pipi. Jadi kemungkinannya besar untuk terkena keringat saat beraktivitas atau berolahraga. Tapi di generasi kedua, LG memindahkan charging port-nya ke bagian bawah dari electric mask tersebut. Selain dari fitur maskernya secara fisik, kabarnya LG juga akan mengeluarkan aplikasi baru yang akan mereka launch di bulan September ini. Aplikasi ini bisa di-pairing dengan masker LG Puricare 2 dan handphone Anda untuk mendeteksi pernafasan Anda dan bisa mengindikasikan juga pemakaian baterai dari unit tersebut.
Well, ada yang bilang ini sangat gimmicky, ada juga yang bilang sangat berfungsi banget. Anyway, kita lihat aja nanti. Menurut saya, peluncuran aplikasi ini hanyalah sebuah step awal dan bisa dikembangkan lagi menjadi app yang lebih banyak fungsinya. Bagi Anda yang udah nggak sabar untuk membeli atau memesan LG Puricar 2 ini, ada satu hal penting yang perlu Anda ketahui, yaitu spare part maupun filter cadangannya. Karena ternyata hingga video ini dibuat, Anda hanya bisa membeli unit awalnya saja. Filter cadangan dan spare part lainnya belum tersedia. Pada unit awalnya, Anda akan mendapatkan dua HEPA filter H13 yang bisa Anda gunakan langsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Tapi, untuk filter inner guard-nya sendiri, itu hanya disediakan 10 buah cadangan. Padahal Anda dianjurkan juga untuk menggantinya setiap hari. Jadi sebaiknya Anda pastikan dulu penjualan inner guard sudah tersedia di market sebelum Anda membeli unit maskernya. Atau enggak, Anda akan membelinya dengan harga sekian dan memakainya untuk 10 hari ke depan saja. No! God, please, no! 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 Itulah sebabnya saya menunda pemesanan LG Puricar 2 ini. Saya juga berharap LG akan secepatnya memulai distribusikan filter inner guard-nya. Bagi Anda yang sudah memiliki atau membeli LG Puricar 1, gimana pengalaman Anda menggunakannya? Bagikan komentar Anda di bawah ini ya. Apakah Anda sudah cukup puas atau ingin upgrade ke LG Puricar 2 dengan fitur-fitur barunya itu? Atau apakah menurut Anda worth it gak sih untuk mengupgrade-nya ke LG Puricar 2? Setiap komentar Anda mengenai produk-produk masker elektrik yang telah saya bahas sangat berarti buat saya. Begitu juga dengan feedback Anda mengenai bagaimana saya mengulas produk-produk di video ini. Demikian episode The Battle of Electric Mask kali ini. Ternyata seru juga sih ngebahas seputaran teknologi masker elektrik. Oh ya, satu hal yang perlu Anda ketahui juga dan perlu saya tekankan lagi, bahwa semua brand masker elektrik yang ada di market, termasuk juga brand besar seperti Philips atau LG dan lain-lain, mereka tidak pernah ngeklaim bahwa masker mereka bisa untuk digunakan mencegah virus COVID. Dan dengan menggunakan masker elektrik secanggih apapun, bukan juga berarti Anda akan 100% terlindungi oleh virus tersebut. Jadi kita tetap harus menjaga kebersihan dan taati protokol kesehatan. Mudah-mudahan konten saya bermanfaat bagi Anda, dan jika Anda suka dengan video ini, dukung saya dengan klik like dan share video ini ke teman-teman atau keluarga Anda. Sekali lagi, jangan lupa untuk selalu taati protokol kesehatan. So, thank you, stay safe, and see you again on the next video.